Jadi kita mau kemana nih? Hari ini kita mau OTW ke Museum Bank Indonesia. Hai Juan, sekarang kita ada di mana nih? Stasiun Jakarta Kota. Guys, tarif dari Bekasi ke Jakarta Kota tuh berapa sih? Ini for your information aja ya. Tarifnya itu 3.000 dengan PP 6.000 per orangnya. Nah, ini kita udah sampai di stasiun Jakarta Kota. Dari stasiun Jakarta Kota ini kita tinggal jalan aja ke Museum Bank Indonesia, soalnya deket banget loh. Cuma berapa meter ya? Ya coba aja deh lu jalan. Nah guys, sekarang kita langsung jalan aja ya ke Museum BI-nya. Nah, bisa dilihat ada banyak gedung, mobil. Asik deh. Nah, ini kita dikit lagi mau nyebrang ke Museum BI-nya. Oke, saatnya kita nyebrang jalan guys. Jangan lupa hati-hati ya. Lihat kanan kiri. Langsung kita cus. Berangkat. Asik. Nah, guys, jadi sebelum masuk BI biasalah kita harus cek suhu dulu ya, menjaga protokol kesehatan. Itu ada Nadia. Ya. Dan ayo guys, kita masuk museum BI-nya. Cus. Nah, jadi kita udah di pintu masuknya. Kita mau cek keamanan dulu ya guys. Nih, cek keamanan dulu. Nah, ini kita mau ke atas, mau beli tiketnya. Nah, harga tiketnya itu 5.000 karena kita pakai kartu pelajar jadi gratis. Nih, lihat jadi tiketnya. No, lucu kan? Nah, ini kita dikasih tas buat bawa barang-barang kita yang penting aja, soalnya tasnya dititipin. Nah, ini kita udah mau masuk nih. Nih, masuk, jalan. Nah, ini udah sampai nih di dalamnya. No, bagus kan? Museum ini menyajikan informasi peran Bank Indonesia dalam perjalanan sejarah bangsa yang dimulai sejak sebelum kedatangan bangsa barat di Nusantara hingga terbentuknya Bank Indonesia pada tahun 1953 dan kebijakan-kebijakan Bank Indonesia. Meliputi pula latar belakang dan dampak kebijakan Bank Indonesia bagi masyarakat sampai dengan tahun 2005. Jadi di dalam museum kita akan mengenal serta belajar mata uang dari zaman dahulu hingga sekarang. Nah, memasuki ruangan pertama, kita akan melihat layar LCD besar yang berisi tentang informasi kedatangan VOC. Selanjutnya, kita akan memasuki ruangan kedatangan VOC pertama kalinya ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah seperti pala, kayu manis, cengkeh, dan masih banyak lagi guys. Nah, di sini kalian bisa melihat rempah-rempah Nusantara dan sejarah yang ada di balik perjalanan tersebut.
Ekspedisi Rempah-Rempah Nusantara memiliki sejarah yang cukup panjang dengan para pemimpin yang berbeda-beda. Di sini juga ada foto-foto dan informasi singkat mengenai pemimpin-pemimpin perdagangan rempah-rempah tempo dulu. Selanjutnya, kita akan memasuki masa di mana Belanda akhirnya mulai mendirikan sebuah bank guna mengatur keuangannya. Kemudian, Bank Indonesia ini melewati dari masa ke masa yang pertama, yaitu masa Hindia Belanda pada tahun 1800. Kerajaan Belanda yang akhirnya mengambil alih Hindia Belanda dari VOC Gubernur Jenderal Johannes van Bus menerapkan tanam paksa untuk mengisi kas negara yang terkuras akibat terjadinya Perang Jawa. Berikut ini ruangan yang kita temui selanjutnya. Di sini terdapat replika patung-patung yang merupakan pemberontakan pusat terus berantakan. Lalu dijelaskan pula periode 1 menuju negara modern tahun 1953 sampai 1959. Kemudian, untuk mengatasi pemberontakan, mencetak uang di hampir separuh pengeluaran pemerintah pada 1958 dipakai memulihkan keamanan dalam negeri padahal penerimaan sangat terbatas. Rupa lama pada 5 komoditas ekspor antara lain karet. Dan berikut pengeluaran kotor negara dan bank sebagai alat revolusi. Dan di sini juga dijelaskan periode 2. Lalu, di ruangan berikutnya juga dijelaskan periode-periode lainnya yang bisa kita baca di Museum Bank Indonesia. Di sini juga terdapat animasi-animasi yang bisa kita nikmati. Di bagian sudut sebelah kanan juga terdapat telepon tempo dulu yang bisa kita coba. Di sini juga dijelaskan sistem clearing dari 1997 sampai 1998. Terdapat juga animasi yang menarik yang bisa kita lihat dan kita nikmati, yaitu market koordinasi. Di sini juga ditampilkan materi yang bisa kita baca dan kita mengerti. Nah, ini kita masuk ruang perbankan syariah yang menjelaskan mengenai sejarah dan hukumnya. Nah, di sini ada layar interaktif nih yang bisa kita mainkan dan buku digital yang sangat menarik. Buku digital ini menjelaskan tentang sejarah yang ditampilkan secara modern. Tentunya informasi yang disajikan tetap lengkap, nggak cuma fokus di visualnya saja. Tuh, kita bisa kita slide. Tuh, seru banget kan? Nah, sekarang kita udah masuk ke ruang direksi ya, guys. Nah, sekarang kita udah masuk ke ruangan emas moneter ya. Emas batangan yang ada di lemari kaca ini pada masanya pernah berfungsi sebagai penjamin uang yang beredar di Indonesia. Nah, ini kita coba buat angkat emasnya ya, ternyata berat banget, seberat itu. Ini ada timeline numismatik masa Hindu-Buddha dari abad 4 sampai abad 15 sampai masa sekarang. Nah, yang ini juga menarik nih karena kita bisa tahu perkembangan uang koin dan kertas dari masa ke masa. Mulai dari kerajaan, masa kolonial, awal kemerdekaan Republik Indonesia, uang pemerintahan, uang token, hingga uang khusus.
Nah, di sini juga ada mata uang dari seluruh dunia ya. Ini kita tarik dari beberapa negara aja, karena banyak banget. Di dalam ruangan numismatik juga terdapat gambar pahlawan Franz Kasieppo yang terdapat pada uang 10.000. Di dalam ruangan ini juga terdapat pahlawan lain seperti Antasari, R.A. Kartini, dan Patimura. Di ruangan ini juga terdapat uang token perkebunan beserta contoh-contohnya. Ini dia contohnya. Selain ada uang token perkebunan, juga ada uang era kolonial. Ini juga contoh-contohnya. Nah, ini adalah edisi mata uang Indonesia di masa sekarang, mulai dari uang kertasnya sampai uang logamnya. Selanjutnya ini ada uang khusus peringatan seperti uang pecahan 75.000 tahun sekarang untuk memperingati kemerdekaan Indonesia ke-75. Di sini ada uang bersambung yaitu uang 2 lembar atau lebih yang dicetak tanpa memotong kertasnya sehingga uang tersebut tersambung satu sama lain dan uang ini dicetak dalam jumlah terbatas. Nah, ini contohnya ada pecahan 20.000, 100.000 dan lain-lain. Setelah itu, kita bakal menuju ke ruangan selanjutnya nih. Nah, sekarang kita sudah sampai ke ruangan terakhir di Museum Bank Indonesia. Di sini kita bisa membaca artikel-artikel tentang keistimewaan Gedung Bank Indonesia. Nah, ini ada pilaster-pilaster di Museum Bank Indonesia. Nah, ini dia guys, ada maket gedung Museum Bank Indonesia dengan skala 1:500. Nah, ini di bagian belakang gedung BI tampak seperti ini.
dengan pepohonan hijaunya. Nah, ini ada epilog dari Yuswa Disalia dalam buku Gedung Bank Indonesia. Setelah puas menjelajahi museum, kalian bisa membeli souvenir buat kenang-kenangan. Di sini ada kaos, tas, payung, dompet, dan masih banyak lagi. Kisaran harganya juga murah, mulai dari 5.000 sampai 200 ribuan. Pokoknya nyenengin banget bisa keliling museum dengan ruang pamer modern dan nggak ngebosenin. Oh iya, kita juga bisa membuat catatan kecil untuk digantungkan di pohon ini. Kita lagi di jalan pulang. Yang kayak gini. Nangis. Buat kasih nanti di vlog. Menurut pendapat saya, Museum Bank Indonesia merupakan tempat yang tepat untuk kita mempelajari sejarah Indonesia, serta fasilitas di sana sudah diperbaharui, serta memudahkan pengunjung. Saran saya, masih kurangnya tempat untuk makan yang lokasinya dekat dengan museum, jadi pengunjung susah untuk beristirahat setelah berkunjung. Kalau menurut pendapat saya, Museum Bank Indonesia sangat mengedukasi untuk siswa-siswi sekolah. Museum BI juga nyaman full AC. Untuk membawa rombongan juga sangat nyaman, dengan fasilitas toilet dan masjid yang lengkap. Saran saya sih ya cuma ditingkatkan lagi pelayanannya. Pendapat saya, Museum BI sangat bagus dan edukasi. Selain itu, banyak sejarah-sejarah tentang mata uang yang sangat bermanfaat. Sarannya, gerbang pintu dibuka lebih lebar lagi. Pendapat saya, tempatnya bagus, luas, dan banyak buat kita dapat belajar pada zaman sejarah. Tempatnya juga banyak memberikan informasi yang jelas. Sarannya terlalu banyak menampilkan tempat-tempat sejarah dan bisa lebih ditambah fasilitasnya. Menurut pendapat saya, Museum BI sangat bagus karena penduduk yang ada di dalam museum tidak membuat pengunjung pusing. Saran dari saya, perbaiki fasilitas yang tidak berfungsi. Menurut saya, Museum BI memiliki banyak nilai sejarah untuk menambah pengetahuan. Dan saran saya adalah jam operasionalnya harus lebih ditambah lagi. Pendapat saya, tempatnya bersih, toiletnya bersih dan wangi, pelayanannya ramah, dan informasi yang diberikan juga jelas. Sarannya itu untuk ruangan display lebih ditingkatkan lagi karena masih agak suram. Sabar, itu kan harus sabar.